Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Masturi sebagai pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mohon izin pembina, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dora Menabilah sebagai ketua kelompok 5 dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Adinda Hasna Mufidah, kemudian Aditya Prapanca, kemudian Anindya Zahra, dan Dwiki Anugraha Atmojo. Adapun tema yang akan kita paparkan pada hari ini adalah mengenai interaksi interumat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan penyelenggaraan negara. Adapun subpokok yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai definisi toleransi, kemudian B, dalil-dalil tentang toleransi beragama, C, wilayah toleransi dalam Islam, D, dialog antar umat beragama, E, kerjasama antar umat beragama, F, bentuk-bentuk kerjasama, dan G, hubungan antar umat beragama dan penyelenggara negara. Kemudian untuk penyampaian dan penyajian materi, saya persilakan kepada rekan Aditya Prapanca untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada rekan Aditya Prapanca dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan submateri definisi dari toleransi. Toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Sedangkan menurut KBBI, toleransi berasal dari kata toleran yang artinya bersifat atau bersikap menenggang, dalam kurung menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, dalam kurung pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya, yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dari sini dapat kita pahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar dapat menyampaikan pendapatnya sekalipun pendapatnya salah dan berbeda. Next. Submateri kedua akan menjelaskan tentang dalil dalam toleransi beragama. Telah banyak disebutkan hal yang berkaitan dengan toleransi di dalam Al-Quran. Namun, pada hakikatnya Al-Quran sekalipun tidak pernah menyebut kata tasamuh atau toleransi secara tersurat, sehingga kita tidak akan pernah menemukan di dalamnya. Namun, secara tersirat, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep toleransi dengan segala batasan-batasannya secara jelas dan gamblang. Next. Berbicara tentang toleransi, khususnya dalam beragama, sangat diperlukan suatu kajian khusus mengenai bagaimana sebenarnya konsep toleransi ini dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang Al-Quran maupun Al-Hadis. Sikap toleran dalam kehidupan beragama dapat terwujud apabila ada kebebasan beragama dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Dalam konteks inilah Al-Quran secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar maupun yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Next. Selain itu, uraian mengenai bentuk atau model toleransi yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW perlu dibahas dengan memberikan beberapa bukti atau contoh kasus yang pada akhirnya dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Salah satunya ada dari salafus salih dalam berbuat baik terhadap tetangganya yang Yahudi. Seorang tabi'in dan beliau adalah ahli tafsir Imam Mujahid, ia berkata, "Saya pernah berada di sisi Abdullah bin Amr pembantunya sedang memotong kambing.
Lalu dia berkata, "Wahai pembantu, jika Anda telah selesai menyembelinya, maka bagilah dengan memulai dari tetangga Yahudi kita terlebih dahulu." Lalu ada salah seorang berkata, "Kenapa engkau memberikannya kepada orang Yahudi? Semoga Allah memperbaiki kondisimu." Lalu Abdullah bin Amr berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW berwasiat terhadap tetangga sampai kami khawatir kalau beliau akan menetapkan hak waris kepadanya." Jadi pada intinya telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis tentang bagaimana sikap bertoleransi dalam beragama yang baik. Mungkin sekian dari saya. Masuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anindya Azhar. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada rekan Adit. Sebelumnya saya Anindya Azhar akan meneruskan presentasi itu poin ketiga dan poin keempat. Yang pertama itu tentang poin ketiga mengenai wilayah toleransi dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menciptakan manusia satu jenis saja, misal semua Muslim. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan manusia beragam sebagai suatu ujian agar umat manusia saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu, maka berlomba-lomba berbuat kebajikan. Islam menggariskan batas-batas yang harus ditaati agar umat muslim tidak tergelincir dari jalan yang lurus. Misalnya, toleransi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip agama. Karena itu, kita diperlukan batas-batas dalam toleransi. Batas-batas toleransi ini nanti akan dibagi dua. Next. Pertama itu ada batas toleransi di bidang ibadah. Di bidang ibadah ini juga terbagi atas tiga. Pertama adalah batas toleransi di bidang akidah. Dalam bidang akidah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ketika Rasulullah SAW diajak kompromi oleh kaum kafir Quraisy dengan cara saling bertukar ibadah, yaitu sekarang kaum kafir ikut beribadah umat muslim dan besok giliran umat muslim ikut beribadah mengenai ibadah kaum kafir. Kompromi akidah ini langsung ditolak dengan tegas melalui ayat ini. Jadi tidak ada toleransi dalam hal akidah. Selanjutnya yang kedua itu ada batas toleransi di bidang fikih. Dijelaskan oleh Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Misalnya, mazhab Syafi'i memulai bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat dengan basmalah, sedangkan mazhab Maliki memulai bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat dengan hamdalah. Keduanya sama-sama memiliki dalil sahih sebagai landasannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada batas toleransi di bidang akhlak. Pada bidang akhlak, dalam hadis Muslim dijelaskan barang siapa di antara kalian melihat munkar, maka dia harus mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka, munkar adalah sesuatu yang dipandang buruk oleh syariat Islam maupun adat istiadat masyarakat. Selanjutnya, yang kedua itu ada batas toleransi di bidang muamalah. Yang pertama itu ada batas toleransi di bidang interaksi sosial. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini mengisyaratkan boleh berinteraksi sosial dengan umat dan muslim asalkan mereka tidak mengancam jiwa, harta, wilayah dan harga diri umat muslim. Selanjutnya itu ada batas toleransi di bidang ekonomi. Allah berfirman dalam Quran surat
bahwa tidak boleh ada monopoli ekonomi sehingga kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Oleh sebab itu, tidak ada toleransi bagi umat muslim yang tidak mengeluarkan zakat, sedangkan kebijakan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi umat muslim yang menolak membayar zakat. Selanjutnya poin keempat itu mengenai dialog antar umat beragama. Kerukunan merupakan kebutuhan bermasyarakat bersama yang tidak dapat dihindari di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan. Dialog antar agama menunjukkan kepada pertemuan serta percakapan antara orang-orang yang berbeda agama yang diadakan untuk saling mengenal dan saling belajar mengenai agama yang diyakini. Selanjutnya, dalam dialog antar umat beragama ini memiliki manfaat dialog antar agama. Yang pertama, pada tingkat pribadi, dialog dapat meningkatkan sikap saling memahami serta mengembangkan kebersamaan dan saling menghormati. Yang kedua, tingkat di tempat kerja yang memberikan manfaat yang dapat membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan dalam evaluasi kerja. Yang ketiga, itu tingkat masyarakat. Dialog dapat menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok yang berbeda latar belakang, baik dari segi budaya, pendidikan, ekonomi, ideologi, bahkan kepercayaan atau agama ataupun lainnya. Yang keempat, dalam tingkat keseluruhan hidup bangsa. Dalam mencegah masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa dan mengambil arah hidup bangsa menuju masa depan. Selanjutnya, selain manfaat dialog antar agama, juga ada tujuan dialog antar agama. Pertama, tujuannya yaitu saling pengertian yang objektif dan kritis. Yang kedua, menumbuhkan kembali alam kejiwaan yang tertutup oleh tirai pemisah karena tiada saling pengertian kepada alam dan bentuk kejiwaan yang otentik dan segar. Yang ketiga, untuk menumbuhkan pengenalan yang lebih mendalam kepada orang lain dan kemudian melahirkan kepedulian kepada sesama manusia. Yang keempat, untuk menciptakan ketentraman di dalam masyarakat. Selanjutnya, menjamin terbinanya kerukunan dan kedamaian yang terarah. Kemudian, untuk menanggapi penderitaan yang terus bertambah dan menakutkan serta menyakitkan. Dan terakhir, untuk menolong dan melayani orang lain menghadapi krisis kemanusiaan. Sekian mengenai poin ketiga dan poin keempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Luigi. Pada rekan Luigi, silakan. Baik, terima kasih pada rekan Anindya Zara yang telah menyampaikan materi mengenai materi ketiga dan keempat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai materi kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman atau ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama maupun berbeda agama. Sikap saling menghormati ini merupakan hak dan kewajiban umat beragama, serta saling menghormati umat agama seagama dan berbeda agama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia lainnya. Sebab kebebasan beragama itu langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan beragama bukan pemberian negara dan bukan pemberian golongan. Oleh sebab itu, agama tidak dapat dipaksakan, dan oleh seseorang, agama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa itu berdasarkan atas keyakinan, karena menyangkut hubungan pribadi dengan manusia dan dengan Tuhannya. Kerjasama antar umat beragama dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan negara. Next. Selanjutnya, yaitu bentuk kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama antar umat beragama terbagi menjadi 6,
yaitu kerjasama antar umat beragama untuk penangkalan narkoba. Yang kedua, kerjasama untuk pemberantasan pornografi. Yang ketiga, kerjasama untuk penanganan kriminalitas. Yang keempat, kerjasama untuk penyantunan sosial. Yang kelima, kerjasama untuk penanggulangan terorisme. Yang keenam, kerjasama untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu kerjasama antar umat beragama dalam penangkalan narkoba. Sudah umum diketahui bahwa narkoba merupakan obat-obat terlarang dewasa. Ini merupakan pembunuh yang paling keji karena paling banyak menelan korban jiwa. Sebagian besar para korban itu adalah justru dari para golongan muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Peredaran narkoba kini tidak hanya lagi di lingkup terbatas sebagaimana biasanya, melainkan telah sangat ekspansif dan bahkan secara terang-terangan. Para pengedar itu mencari mangsanya bukan hanya di tempat-tempat tradisional seperti hiburan malam, tetapi juga di lingkungan masyarakat dan sekitar kita. Bahkan narkoba tersebut telah terdapat di berbagai sekolah-sekolah. Ini jelas ancaman untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan umat beragama, sebab agama manapun pasti melarang umatnya mengkonsumsi narkoba. Yang kedua yaitu kerjasama antar umat beragama untuk pemberantasan pornografi. Gelombang pornografi saat ini sudah sangat merajalela di mana-mana. Berbagai kasus pemerkosaan merebak berupa yaitu seks di luar nikah dan lain-lainnya. Dalam hal ini agama tidak dapat berbuat banyak. Para pembali hanya bisa menghimbau masyarakat sekitar dan kita semua karena pornografi telah menjadi problem sosial yang gawat, seperti halnya pengangguran, kemiskinan, dan lain-lainnya. Dalam jangka panjang waktu, akan ikut menciptakan budaya permisif dan akhirnya merontokkan sendi-sendi moral kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, umat beragama, baik umat agama apa saja, itu harus benar-benar terlibat aktif untuk membendung arus pornografi di tengah masyarakat kita. Seperti halnya pada program narkoba dan perjudian, serta program problem pornografi lainnya juga harus menjadi aktif dalam menahan arus tersebut. Yang ketiga yaitu kerjasama antar agama dalam bentuk penanganan kriminalitas. Problem sosial yang muncul akibat krisis ekonomi kian nampak terpandang di depan mata. Di samping-samping jalan, di simpang-simpang, banyak para pengemis seperti berhamburan mengais rezeki dari belas kasihan orang. Anak muda yang putus sekolah pun kian banyak jumlahnya. Mereka tertarik datang ke kota besar untuk menjadi pengamen, peogah, atau preman. Hal yang dapat dilakukan oleh agama untuk menangani masalah ini jika persoalan masalahnya tidak ada keadilan dan ketimpangan ekonomi, maka agama akan memiliki peranan yang contohnya yaitu sebagai dua berikut. Yang pertama yaitu adalah dakwah ekonomi, dan yang kedua yaitu adalah kerjasama agama untuk menangani hal-hal yang konkret akibat kemiskinan tersebut. Yang keempat yaitu kerjasama umat beragama untuk penyantunan sosial. Saat ini banyak sekali kaum miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan yang bukan saja tidak memiliki pekerjaan tapi juga tidak memiliki tempat tinggal. Siang hari mereka hidup di jalanan dan malam hari dia kadang-kadang tidur di kolong jembatan. Kalangan umat beragama bisa berperan membentuk komite penyantunan secara sosial dengan cara mendirikan rumah singgah untuk gelandangan dan tunawisma. Contohnya juga seperti panti-panti sosial yang dikelola bersama dan bisa dikelola oleh pemerintah lainnya. Gerakan ini bisa melibatkan kalangan swasta juga yang peduli dengan masalah kemanusiaan sebagai aksi antar agama, dan gerakan ini akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan suara yang lebih vokal ketimbang aksi-aksi sendiri. Yang kelima yaitu kerjasama antar umat beragama untuk penanggulangan terorisme. Seperti kita ketahui bersama, aksi terorisme kini sangat marak dengan faktor contohnya seperti teror bom bunuh diri yang memakan korban yang sangat banyak, terutama justru orang yang tidak berdosa dan bersalah. Karena itu harus ada kerjasama antar umat beragama untuk mengkonter aksi terorisme yang kian masif ini. Disinilah pentingnya semua umat beragama, terutama para tokoh lintas agama, melakukan rekonstruksi penafsiran ajaran agama yang bersifat konstruktif dan sosialisasi secara masif pula, bahwa aksi terorisme merupakan tindakan kejahatan manusia yang tidak terampuni dosanya. Demikian pula,
semua umat beragama harus bekerja sama guna mencari solusi terhadap berbagai tindakan terorisme secara moral, intelektual, spiritual, baik pada level nasional, regional, maupun global. Dan terakhir, yang keenam yaitu kerjasama antar umat beragama untuk pemberantasan korupsi. Sebagai contoh konkret yang bisa kita terapkan untuk pemberantasan korupsi saat ini yaitu yang pertama, sebagai organisasi keagamaan, contohnya seperti NU dan Muhammadiyah, mestinya mampu membangun kemandirian dalam berbagai hal keuangan organisasi. Yang kedua, NU ataupun Muhammadiyah tersebut perlu mengembangkan manajemen keuangan yang bersifat profesional, sehingga dapat memisahkan secara tegas antara harta pribadi para tokohnya dan harta lembaga yang merupakan harta institusi atau organisasi. Yang ketiga, dapat mengupayakan bahasa dan semangat fikih yang dapat ditransformasikan menjadi undang-undang sehingga berpengaruh di level yang lebih atas. Yang keempat, meyakinkan dan memberikan dorongan moral kepada jaringan politisi, khususnya berbagai basis ideologi yang terdapat dalam NU dan Muhammadiyah di parlemen tanpa harus melihat partainya dan ikut serta membangun clean government. Yang kelima yaitu mengkampanyekan gerakan melawan korupsi secara terus-menerus agar menumbuhkan kesadaran anti korupsi dalam beragama. Yang keenam, mengeluarkan fatwa pengharaman atas uang yang diterima dari hasil korupsi, sebagaimana fatwa pengharaman atas makan daging babi atau narkoba atau miras lainnya. Yang ketujuh dan terakhir yaitu mengeluarkan fatwa bahwa menerima sumbangan sekalipun untuk pembangunan masjid dan mengembangkan pesantren dari uang hasil korupsi adalah haram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Adinda. Pada rekan dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas penyampaian materi oleh rekan Dwiki. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang hubungan antar agama dan negara. Nah, dalam praktik kehidupan kenegaraan ini, hubungan antara agama dan negara itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu penyatuan antara agama dan negara, persinggungan antara agama dan negara, dan juga pemisahan antara agama dan negara. Adapun pengertian dari negara, yang pertama yaitu secara terminologi, secara umum melahirkan beberapa pengertian. Nah, negara dalam terminologi Islam diistilahkan dengan daulah, yaitu yang mana pengertiannya selalu merujuk pada Al-Quran dan selalu menggunakan term al-balad dan derivasinya. Kata al-balad sendiri secara leksikal berarti tinggal di suatu tempat, kota atau daerah, dan negeri. Kata al-balad yang berarti kota ditemukan dalam Quran surat Al-Balad, surat ke-90, ayat 1 dan 2. Dengan arti yakni aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Sedangkan derivasi kata al-balad yang berarti negeri ditemukan dalam Quran surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 11, yakni yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri ini. Adapun pengertian yang sama juga terdapat dalam Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 49, dengan arti agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati. Selanjutnya, nah, negara dalam perspektif Islam itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu di dalam negara ada agama yang dihayati, di mana hal ini menjadi sendi sekaligus unsur yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara. Yang kedua, di dalam negara ada penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya seorang penguasa, maka akan mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda dan membina negara untuk mencapai sasaran yang luhur. Lalu yang ketiga, yaitu di dalam negara harus ada keadilan yang menyeluruh. Hal itu bertujuan agar menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negara yang akhirnya akan mengamankan kedudukan penguasa serta menjamin stabilitas dalam negeri. Yang keempat, di dalam negara itu harus tercipta keamanan yang merata. Hal ini bertujuan agar rakyat dapat menikmati ketenangan batin dan juga inisiatif dan daya kreasi akan berkembang di kalangan rakyat. Yang kelima, di dalam negara terwujud kesuburan rakyat, yang mana hal ini bertujuan untuk
mencukupi kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain agar terpenuhi. Yang terakhir yaitu di dalam negara ada generasi. Nah, dengan adanya generasi yang akan datang, maka generasi sekarang merupakan pewaris generasi yang lalu. Selanjutnya, adapun pengertian dari agama secara redaksional yaitu di dalam Al-Quran disebutkan term al-din atau al-milah. Upaya pendefinisian al-din dan al-milah terlebih dahulu perlu ditelusuri aspek morfologisnya. Kata al-din berasal dari kata dayana, yadinu, kemudian dibaca dana, yadinu, yang mana dana memiliki arti hutang atau sesuatu yang harus dipenuhi atau ditunaikan. Dari kata ini kemudian jika ditasrif melahirkan kata din atau agama, yang mana sesuatu undang-undang atau hukum yang harus ditunaikan oleh manusia, dan apabila mengabaikannya akan berarti hutang yang akan tetap dituntut untuk ditunaikan, serta akan mendapatkan hukuman atau balasan jika tidak ditunaikan. Sedangkan al-milah berasal kata milal, yang menurut bahasa berarti sunnah atau sistem, dan torikoh atau cara. Selanjutnya, nah, agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi inilah, maka agama memiliki tujuan untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan yang abadi kepada penganutnya. Sehingga hidup para penganut agama akan menjadi tentram, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Fungsi agama tentu mencakup untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dalam sebuah negara yang bila mana penganutnya menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, adapun hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam. Hubungan antara agama dengan negara sangat erat dan terkait dalam berbagai aspeknya. Negara dalam perspektif Islam disebut dengan al-bilad dan wilayah kekuasaannya disebut dengan al-daulah. Dengan merujuk pada kedua term ini yang bersumber dari Al-Quran, unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri, yang dalam perspektif Islam disebut dengan al-din dan atau al-milah, yakni syariat yang bersumber dari Tuhan dan berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi seperti inilah, tujuan pokok agama adalah keselamatan kepada masing-masing penganutnya, termasuk di dalamnya untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dalam sebuah negara. Selanjutnya, adapun pandangan para ulama mengenai hubungan antara agama dan juga negara ada 3. Yang pertama, mereka berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebaliknya, Islam adalah satu, agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Dan para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa 1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem kenegaraan atau politik. Yang mana dalam bernegara, umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Yang kedua, sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh 4 al-Khulafa'ur Rasyidin. Lanjut. Pandangan kedua mengemukakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Yang mana menurut pandangan ini Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa yang bertugas untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Adapun ulama atau tokoh yang mengatakan mengemukakan aliran ini yaitu Ali Abdul Al-Razik dan Toha Husain. Yang ketiga yaitu pandangan atau aliran menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap,
menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Pandangan ini menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Maha Penciptanya. Pandangan ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ulama yang terkenal antara lain Muhammad Hussein Haikal. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan pembahasannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang membahas tentang interaksi interumat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan penyelenggara negara. Apabila rekan-rekan dari kelas klimatologi memiliki pertanyaan dan saran, dapat menuliskannya di kolom komentar yang ada di bawah. Baik, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.